Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wal isyruna, dan maqalah yang ke-23 di dalam kitab Nasaihul Ibad. An ba'dil hukama'i, dihikayatkan dari sebagian para ulama yang bijaksana, ulama-ulama yang mengerti rahasia-rahasia syariat, disebut hukama, ulama hikmah. Tapi ada juga istilah ulama ahli hikmah, itu ulama yang ahli mengerti tentang rahasia-rahasia zikir, rahasia-rahasia riyadhah. Itu masuk ke dalam sebagian kecil daripada hukama. Tapi yang dimaksud hukama secara umum yang lebih tingginya adalah para aulia, orang-orang yang ma'rifat. Menurut orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua kiai atau ustadz ahli hikmah yang tukang wirid-wiridan, tukang riyadhah masuk kategori orang ahlul ma'rifah, tidak semua. Ya, kalau tukang wirid mungkin ya, kemudian punya hizib, tukang mengijazahkan hizib ya, punya kesaktian iya, tapi belum tentu masuk pada maqam hukama ahlul ma'rifah. Ya, ada yang mencapai ma'rifah, tapi banyak juga yang ma'rifahnya tergantung kepada amplop pasien. Jadi mempelajari hikmah wiridan dan riyadhah itu tujuannya untuk memperkaya diri, ujung-ujungnya jadi dukun syar'i, dukun syar'i. Makanya penting ngaji tasawuf. Kalaupun kita senang riyadhah, senang wiridan, senang ya dengan hizib, supaya tidak menyimpang tujuannya, maka harus belajar tasawuf, harus mengamalkan suluk thariqah al-mu'tabarah, harus punya guru mursyid, dan harus mau ngaji tentang ilmu akhlak supaya tidak terputus tujuannya, tidak putus di jalan, supaya tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Hikmahnya mengerti tentang kekuasaan Allah, mengerti tentang hakikatnya Allah, tapi kita hanya terbatas pada wiridan ini bisa untuk kebal bacok, wiridan ini hanya untuk memperkaya diri, wiridan ini untuk melet perempuan. Hanya sebatas itu akhirnya, ya, atau untuk menaikkan jabatan, tidak sampai kepada tujuan utamanya. Ketika ada keanehan langsung, oh ini karena aku. Ketika ada keanehan ya diberikan oleh Allah karena sudah puasa, oh ini karena hasil puasa aku. Tidak sampai ke ma'rifatillah. Padahal tidak riyadhah pun kalau Allah berkehendak ya tidaklah terkena oleh senjata. Tapi walaupun riyadhah, kalau kata Allah kena ya kena. Jadi tujuan riyadhahnya apa dong? Tujuan riyadhahnya mengharap ridho Allah, mengharapkan ijabah Allah, perlindungan dari Allah, mengharapkan supaya kita selamat dan bisa benar-benar terus ibadah kepada Allah. Itu tujuan utamanya. Bukan malah jadi gagah-gagahan, jadi reman, bukan. Penting ya belajar tasawuf, penting. Kata sebagian ulama-ulama ahli ma'rifat, hukama, mereka berkata, talabtu asyaratan, aku mencari 10 perkara, minal khisal, yakni 10 hal, fi asyarati mawatinin, pada 10 tempat, ay mawadhi'in, yakni pada 10 tempat. Fawajadtuha, maka aku menemukan 10 hal tersebut, ay al-khisalil asyarat fi asyaratin, ternyata ada pada 10 tempat,
ukhra yang lainnya. Aku mencari 10 hal yang ku cari pada 10 tempat, ternyata aku dapatkan pada 10 tempat yang lain, bukan pada yang aku cari tadi. Fi asyaratin ghairil asyaratil lati talabtuha, yakni pada 10 tempat yang lain, bukan pada 10 tempat yang aku datangi, yang aku cari. Yang pertama, talabtur rif'ata, aku mencari keluhuran. Rif'atad darajati, yakni keluhuran derajat, mencari kemuliaan. Fit takabburi, pada kesombongan. Aku mencari kemuliaan pada kesombongan. Wa huwa ru'yatu qimatin nafsi, yakni kesombongan yang dimaksud apa? Selalu menilai harga dirinya sendiri. Ketika aku mencari kemuliaan dengan cara selalu memperhatikan harga diriku sendiri, nilai harga diriku sendiri, fawajadtuha fit tawadhu'i, maka aku temukan kemuliaan pada tawadhu', pada rendah hati. Wa huwa kama qala al-Fudail, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad berkata, an takhdu'a lil haqqi wa tanqada lahu wa taqbalahu mimman qalahu. Hendaklah atau hendaknya engkau tunduk kepada kebenaran, wa tanqada lahu, dan engkau mengikuti kebenaran tersebut, wa taqbalahu mimman qalahu, dan terimalah kebenaran tersebut dari siapapun yang mengatakannya. Artinya kita tidak memilah. Kalau kebenaran itu datang kepada kita, maka kita menerimanya, walaupun mungkin dari pembantu kita, walaupun mungkin dari anak kita, walaupun mungkin dari orang yang tidak lebih mulia dibandingkan kita, dari bawahan kita, dari karyawan kita, dari rakyat kita. Kalau kebenaran itu datang, terimalah. Jangan menolak kebenaran tersebut, karena ketika menolak berarti kita sombong, dan jangan harap akan mendapatkan keluhuran, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula berharap akan dimuliakan oleh makhluknya Allah dengan sombong. Orang yang sombong tidak akan dimuliakan oleh makhluknya Allah. Wa talabtul ibadata, yang kedua, aku mencari ibadah ay ghayatat ta'zimi lillahi, yakni penghujung pengagungan kepada Allah. Aku mencari sehebat-hebatnya pengagungan kepada Allah fis salati, di dalam salatku. Fawajadtuha ay al ibadata fil wara'i, ternyata aku dapatkan ibadah yang terbaik ada pada sifat wara', sifat hati-hati. Andai pun aku salat tapi tidak hati-hati, kadang banyak saya menyaksikan ketika singgah di suatu masjid, sholat, laki-laki ternyata terbuka auratnya, tidak hati-hati, menggunakan kaos pendek, menggunakan kaos yang sehingga pada saat ruku dan sujud akan terbuka auratnya, tidak hati-hati namanya. Begitu pula yang wanita, mungkin auratnya terbuka karena tidak hati-hati. Atau ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa hebat dengan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi kita tidak hati-hati membacanya dengan benar. Apalagi kalau kita belum benar membacanya dan enggan datang ke majelis ahbab Rasul, contohnya majelis tahsinul Quran. Contoh ke majelis kita, kan ada waktu-waktu tertentu untuk mempelajari tajwid, tahsin. Ternyata kita nggak mau, kita hanya membanggakan diri saja dengan banyaknya bacaan. Ternyata salah bacaan kita, sembrono bacaan kita. Bukan itu, bukan dengan memperbanyak bacaannya kehebatan dalam ibadah. Kehebatan ibadah kita ada pada kehati-hatian dalam ibadah kita itu sendiri. Termasuk sedekah. Jangan harap ketika banyaknya sedekah kemudian kita mengungkit-ngungkit. Itu majelis ahbab Rasul tuh saya nih, saya. Ya, nepuk dada, apalagi nepuk dahi, pusing. Itu kan. Saya nih
Yang banyak menyumbang hamba Rasul ini saya. Dengan mengungkit-ungkit, kalau bukan karena saya itu, hamba Rasul tidak akan sebesar itu. Contoh, kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang menerimanya. Jangan. Kalau bukan karena saya, pasti dia tidak akan seperti itu. Nah, jangan. Apa yang telah kita upayakan, kita perjuangkan, tuluskanlah karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Harus tulus. Melakukan hal apapun hati-hati. Sholat penuh kehati-hatian, wudhu dengan penuh kehati-hatian, bersuci contoh seperti saat kita menyucikan pakaian. Jangan asal ya kita main masukkan saja ke dalam mesin cuci, giling, sudah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke pengering tanpa dibilas. Kita belum sempat membilasnya, entah di awal sebelum memasukkan ke mesin cuci atau setelah dicuci sebelum dikeringkan. Kita tidak lakukan itu, khawatir ada najis yang tidak tersucikan. Nah, berarti karena memang kita malas, mentang-mentang punya uang untuk bisa beli mesin cuci, sudahlah mesin cuci saya mah hebat, mesin cuci saya mah luar biasa, dari mulai memasukkan keluar sudah disetrika. Harus hati-hati. Wudu, ketika wudu menadahi air dari keran, ternyata dari wajah kita, tadi kita sudah sempat membasuh wajah contoh. Kita menadahi air untuk dipakai wudu lagi, ternyata netes dari tetesan janggut dari wajah kita ke tangan yang akan digunakan untuk mengusap kepala contohnya. Nah, ini berarti air yang di sini kan mustakmal, berarti tidak sah mengusap kepalanya. Ketika ada yang hilang berarti tidak sah wudunya, dipakai sholat tidak sah sholatnya karena tidak hati-hati. Ada ember kecil kurang dari 2 qullah, kurang dari 217 liter. Ember kecil itu sempat terciprati air bekas obeh contoh, atau cuci tangan, di atasnya masuklah air cuci tangan ke ember itu, ember yang kurang dari 217 liter isinya. Kemudian kita gunakan air dari ember tersebut yang sudah mustakmal, yang bekas dikobok lah, atau bekas kemasukan bekas cuci tangan, airnya masuk ke situ, dipakai untuk obeh, tidak jadi suci, yang ada najisnya terus semakin banyak di tubuh kita karena kita tidak warai, tidak hati-hati. Ketidakhati-hatian dikarenakan kurangnya ilmu dikarenakan malas datang ke majelis ilmu. Sekalinya datang, malas untuk bisa datang lebih awal. Dosa berarti karena kita sengaja malas mencari ilmu, kesalahannya jadi dosa. Tapi kalau kita masih mau belajar, maka kesalahan-kesalahan itu dimaafu. Andai pun masih ada salah, dimaafu.